Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah falsafah dan keperawatan dasar akan menjelaskan materi tentang konsep keperawatan menurut Peplau. Sebelumnya saya akan menyebutkan nama-nama kelompok. Yang pertama Fani Roslandi, yang kedua Fitria Ramadhani, yang ketiga Silmi Nafilah, yang keempat Wahyudi, saya sendiri. Baik, untuk mulai materi pertama akan saya bacakan. Silahkan dibuka. Ya, yuk. Paradigma keperawatan, teori keperawatan menurut Hildegard E. Peplau. Hildegard E. Peplau, PhD, RN, FAAN, yang dikenal sebagai jiwa ibu menyusui, meninggal di usia 89 tahun pada tanggal 17 Maret 1999. Satu-satunya perawat untuk melayani ANA sebagai direktur eksekutif dan kemudian sebagai presiden. Ia menjabat 2 istilah di Dewan International Council of Nurses (ICN) pada tahun 1997. Ia menerima kehormatan tertinggi keperawatan yang Christian Raymond Prize pada Kongres ICN yang berlangsung 4 tahun. Next. Pengertian teori perawatan menurut Hildegard. Teori yang dikembangkan Hildegard E. Peplau adalah keperawatan psikodinamik atau psychodynamic nursing. Teori ini dipengaruhi oleh model hubungan interpersonal yang bersifat terapeutik atau significant therapeutic interpersonal process. Hildegard Peplau mendefinisikan teori keperawatan psikodinamikanya adalah sebagai berikut. Perawat psikodinamik adalah kemampuan untuk memahami perilaku seseorang untuk membantu mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dirasakan dan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang muncul dari semua hal atau kejadian yang telah dialami. Kepotong. Ke atasin dikit coba. Teori Hildegard Peplau berfokus pada individu perawat dan proses interaktif yang menghasilkan hubungan antara perawat dan klien. Teori klien ini adalah individu dengan kebutuhan perasaan dan keperawatan adalah proses interpersonal dan terapeutik. Tujuan keperawatan adalah untuk membantu klien mencapai kematangan perkembangan kepribadian. Teori Peplau merupakan teori yang unik, di mana hubungan kolaborasi perawat dan klien membentuk suatu kekuatan mendewasakan melalui hubungan interpersonal efektif dalam membantu pemenuhan kebutuhan klien. Ketika kebutuhan dasar telah diatasi, kebutuhan yang baru mungkin muncul. Hubungan interpersonal perawat klien digambarkan sebagai fase-fase yang saling tumpang tindih seperti berikut. Orientasi, identifikasi, penjelasan, dan resolusi. Model, konsep, dan teori keperawatan Peplau tentang kemampuan dalam memahami diri sendiri dan orang lain yang menggunakan dasar antara manusia yang mencakup 4 komponen sentral, yaitu
komponen yang pertama yaitu pasien. Pasien adalah sistem dari yang berkembang terdiri dari karakteristik biokimia, fisiologis, interpersonal, dan kebutuhan, serta selalu berupaya memenuhi kebutuhannya dan mengintegrasikan belajar pengalaman. Komponen yang kedua, perawat. Perawat berperan mengatur tujuan dan proses interaksi interpersonal dengan pasien yang bersifat partisipatif, sedangkan pasien mengendalikan isi yang menjadi tujuan. Perawat mempunyai 6 peran sebagai berikut. Yang pertama, mitra kerja. Yang kedua, narasumber atau resource person. Yang ketiga, pendidik atau teacher. Yang keempat, kepemimpinan atau leadership. Yang kelima, pengasuh pengganti. Dan yang keenam, konselor. Next. Untuk komponen yang ketiga ada masalah kecemasan yang terjadi akibat sakit atau sumber kesulitan. Ansietas berat yang disebabkan oleh kesulitan mengintegrasikan pengalaman interpersonal yang lalu dengan yang sekarang. Ansietas terjadi apabila komunikasi dengan orang lain mengancam keamanan psikologi dan biologi individu. Dan komponen yang terakhir adalah proses interpersonal. Proses interpersonal yang dimaksud antara perawat dan pasien ini menggambarkan metode transformasi energi atau ansietas pasien oleh perawat yang terdiri dari 4 fase. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, eksploitasi. Dan yang keempat, resolusi. Selanjutnya, tahapan interpersonal menurut Peplau dalam keperawatan. Tujuan dari hubungan interpersonal tersebut maka harus melalui penggunaan step-step atau fase-fase sebagai berikut. Yang pertama, fase orientasi. Pada fase ini, perawat dan klien masih sebagai orang asing. Pertemuan diawali oleh pasien mengekspresikan perasaan butuh, perawat dan klien melakukan kontrak awal untuk membangun kepercayaan dan terjadi proses pengumpulan data. Yang kedua, fase identifikasi. Fase ini fokusnya memilih bantuan profesional yang tepat. Pada fase ini, pasien merespon secara selektif ke orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhannya. Setiap hasil punya respon berbeda-beda. Pada fase ini, respon pasien terhadap perawat yaitu pertama, berpartisipasi dan independen dengan perawat. Kedua, anatomi dan independen. Ketiga, pasif dan dependen. Untuk yang ketiga, yaitu fase eksploitasi. Fase ini fokusnya adalah menggunakan bantuan profesional untuk alternatif pemecahan masalah. Pelayanan yang diberikan berdasarkan minat dan kebutuhan dari pasien. Pasien mulai merasa sebagai bagian integral dari lingkungan pelayanan. Dan yang keempat adalah fase resolusi, yaitu terjadi setelah fase-fase sebelumnya telah berjalan dengan sukses. Fokus pada fase ini mengakhiri hubungan profesional pasien dan perawat. Dalam fase ini perlu untuk mengakhiri hubungan terapeutik mereka. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.